Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan healthy serta salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Pada kesempatan kali ini, saya dipercayakan untuk membawakan mata kuliah pengetahuan dasar sistem pertambangan. Adapun topik bahasan pada pertemuan kali ini adalah mengenai HAZOP atau Hazard and Operability Study. Sedangkan sub-sub bahasan dalam topik bahasan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengertian dan tujuan dari HAZOP. 2. Prosedur pelaksanaan HAZOP. 3. Urgensi penerapan HAZOP. 4. Kapan sebaiknya HAZOP diterapkan? Baik, sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih karena rekan-rekan sudah bersedia meluangkan waktu untuk belajar pada hari ini. Baik, untuk memaksimalkan waktu, kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengenai pengertian dan tujuan HAZOP. HAZOP adalah singkatan dari Hazard and Operability Study, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai studi bahaya dan operabilitas. HAZOP merupakan metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bahaya potensial serta potensi masalah operasional dalam suatu proses industri, instalasi, atau sistem. Tujuan utama dari HAZOP adalah mengidentifikasi situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan gangguan atau kegagalan dalam operasi normal, serta mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, dan aset perusahaan. Metode ini juga membantu dalam mengevaluasi kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya tersebut. Proses HAZOP melibatkan tim multidisiplin ilmu, di mana dalam tim terdiri dari ahli dan profesional yang berpengalaman di bidang tertentu. Nantinya, tim ini memeriksa secara sistematis dan mendetail pada setiap elemen dari suatu proses atau sistem, mengidentifikasi variabel operasional yang berbeda, dan kemudian menganalisis kemungkinan terjadinya situasi yang tidak diinginkan atau bahaya potensial. Selama HAZOP, tim akan selalu menggunakan teknik berpikir, deviasi, atau apa yang bisa salah, untuk mengidentifikasi variasi dari kondisi normal yang dapat menyebabkan kegagalan atau bahaya. Tim juga melakukan analisis terhadap kemungkinan akibat dan dampak dari setiap deviasi tersebut. Hasil dari HAZOP adalah laporan yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dan bahaya yang teridentifikasi. Rekomendasi tersebut dapat berupa perubahan desain, peningkatan prosedur operasi, penggunaan perlindungan tambahan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengendalikan risiko. HAZOP merupakan metode yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko serta bahaya potensial di industri. Dengan menerapkan HAZOP, perusahaan dapat meningkatkan keselamatan operasional, mencegah insiden serius, dan melindungi karyawan, aset, dan lingkungan dari risiko yang tidak diinginkan. Setelah mengetahui gambaran mengenai HAZOP, kita akan membahasan bersama mengenai prosedur pelaksanaan HAZOP. Prosedur pelaksanaan HAZOP melibatkan beberapa langkah yang sistematis. Berikut adalah prosedur umum yang biasanya diikuti dalam pelaksanaan HAZOP. 1. Penetapan tim HAZOP. Bentuklah tim HAZOP yang terdiri dari ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidang terkait. Tim harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses atau sistem yang sedang dievaluasi. 2. Identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Tentukan tujuan dari HAZOP dan batasan atau lingkup studi. Tetapkan parameter atau aspek tertentu dari proses atau sistem yang akan dievaluasi. 3. Pemahaman mendalam tentang proses atau sistem. Tim HAZOP harus memahami dengan baik proses atau sistem yang sedang dievaluasi. Ini melibatkan studi dokumen, diagram aliran proses, spesifikasi, dan informasi teknis terkait. 4. Identifikasi node atau unit proses. Bagi proses atau sistem menjadi unit-unit yang lebih kecil, yaitu unit-unit proses atau komponen yang dapat dianalisis secara terpisah. Setiap node kemudian akan dievaluasi secara terpisah selama sesi HAZOP. 5. Identifikasi parameter operasional. Tentukan parameter operasional yang relevan untuk setiap node yang akan dievaluasi. Parameter ini dapat berupa suhu, tekanan, aliran, waktu, bahan kimia yang digunakan, del. 6. Sesi HAZOP. Sesi HAZOP merupakan inti dari pelaksanaan HAZOP. Dalam sesi ini,
Tim HAZOP akan melakukan analisis terhadap setiap node dengan menggunakan teknik berpikir, deviasi, atau apa yang bisa salah. Tim akan mencoba mengidentifikasi setiap deviasi dari kondisi normal yang dapat menyebabkan kegagalan atau bahaya. Tim juga akan menganalisis kemungkinan akibat dan dampak dari setiap deviasi yang diidentifikasi. 7. Dokumentasi dan laporan. Selama sesi HAZOP, semua temuan, deviasi, dan rekomendasi harus didokumentasikan dengan baik. Hasil dari HAZOP akan dicatat dalam laporan yang berisi temuan, analisis risiko, dan rekomendasi pengendalian. 8. Tindak lanjut. Rekomendasi yang dihasilkan dari HAZOP harus diberikan tindak lanjut yang tepat. Pihak yang bertanggung jawab harus mengimplementasikan perubahan desain, prosedur operasi, penggunaan perlindungan tambahan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengendalikan risiko. 9. Evaluasi rutin. Penting untuk melakukan evaluasi rutin dan pemantauan terhadap implementasi rekomendasi HAZOP serta kinerja keseluruhan sistem atau proses. Hal ini memastikan bahwa kontrol dan langkah pengendalian yang telah ditetapkan efektif dan sesuai dengan tujuan HAZOP. Penting untuk dicatat bahwa prosedur pelaksanaan HAZOP dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik dari studi HAZOP yang dilakukan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengacu pada pedoman dan standar yang berlaku serta melibatkan ahli yang berpengalaman dalam melaksanakan HAZOP. Kita sudah mengetahui prosedur dalam HAZOP, saat ini, kita akan sama-sama belajar membahas tentang urgensi penerapan HAZOP. Penerapan HAZOP memiliki urgensi yang sangat penting dalam industri karena alasan berikut. 1. Identifikasi bahaya potensial. HAZOP membantu mengidentifikasi bahaya potensial dan risiko yang terkait dengan proses industri, instalasi, atau sistem. Dengan mengidentifikasi bahaya sejak awal, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau kerugian. 2. Perlindungan karyawan dan lingkungan. Dengan menerapkan HAZOP, perusahaan dapat melindungi karyawan dan lingkungan dari bahaya yang terkait dengan operasi industri. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko memungkinkan perusahaan untuk merancang dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut. 3. Kepatuhan hukum. Banyak yurisdiksi memiliki persyaratan hukum yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan analisis bahaya dan risiko, termasuk HAZOP, sebagai bagian dari upaya keselamatan industri. Dengan mematuhi persyaratan hukum ini, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi mereka. 4. Peningkatan kemampuan operasional. Melalui HAZOP, masalah operasional dan potensi kegagalan dapat diidentifikasi dan diatasi sebelum terjadinya insiden yang merugikan. Dengan mengidentifikasi potensi masalah, perusahaan dapat mengimplementasikan perubahan desain, peningkatan prosedur operasi, atau penggunaan sistem pengendalian yang lebih baik, sehingga meningkatkan keandalan operasional dan mengurangi risiko gangguan produksi. 5. Penghematan biaya jangka panjang. HAZOP membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko di tahap perencanaan dan desain, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan peralatan, kecelakaan kerja, atau penundaan produksi. Dengan mengurangi insiden dan kegagalan, perusahaan dapat menghemat biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pemulihan setelah terjadinya kejadian yang merugikan. Menerapkan HAZOP dengan tepat waktu dan secara teratur dapat membantu perusahaan dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan mengidentifikasi bahaya potensial, mengurangi risiko, dan mengambil langkah-langkah pengendalian yang efektif, perusahaan dapat melindungi karyawan, lingkungan, aset, dan reputasi mereka. Baik rekan-rekan, setelah mempelajari 3 sub-sub bahasan di atas mengenai HAZOP, sekarang kita akan membahas tentang kapan sebaiknya kita melaksanakan HAZOP. HAZOP dapat diterapkan dalam berbagai fase siklus kerja proyek atau operasi industri. Berikut adalah beberapa waktu di mana HAZOP dapat diterapkan. 1. Tahap perencanaan dan desain. HAZOP dapat diterapkan pada tahap awal perencanaan dan desain proyek atau sistem baru. Hal ini memungkinkan identifikasi dan pengurangan risiko sejak awal, sebelum implementasi fisik sistem atau proyek dimulai. 2. Tahap pengembangan proses atau sistem. HAZOP dapat diterapkan selama tahap pengembangan proses atau sistem baru. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah operasional,
ketidaksesuaian dengan persyaratan desain, atau bahaya potensial sebelum implementasi sebenarnya. 3. Tahap modifikasi atau perubahan. Jika ada perubahan dalam proses atau sistem yang sudah ada, HAZOP dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan tersebut. Ini termasuk perubahan dalam desain, operasi, bahan baku, atau parameter operasional lainnya. 4. Evaluasi rutin atau peninjauan ulang. HAZOP dapat dilakukan secara rutin sebagai bagian dari evaluasi keselamatan dan keandalan operasional yang berkala. Ini membantu dalam mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul seiring waktu dan memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang ada masih efektif. 5. Setiap kali terjadi insiden atau kecelakaan. Jika terjadi insiden atau kecelakaan, HAZOP dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis penyebab dan mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang perlu diambil untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Penerapan HAZOP harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan yang lebih spesifik. Hal ini melibatkan tim yang terlatih, menggunakan metodologi yang tepat, dan memastikan dokumentasi yang tepat dari hasil HAZOP. Baik, itulah pembahasan mengenai HAZOP. Kami berharap, dengan materi ini, teman-teman dapat lebih memperdalam pengetahuannya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, terkhusus pada sektor pertambangan. Topik pembahasan kali ini sangat penting untuk rekan-rekan ketahui, dikarenakan dalam sektor pertambangan memiliki aktivitas kerja yang padat, sehingga dengan kondisi tersebut menimbulkan potensi kecelakaan kerja lebih tinggi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini, silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.